Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Kita langsung saja di kitab Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-28. Kita membaca ayatnya yang ke-13 dan 14. Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Ya, Ulangan 28 ayat 13 dan 14 tertulis demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Puji Tuhan, saudaraku. Mungkin di antara kita yang bertanya-tanya, masih relevankah ayat ini bagi kita semua yang ada? Saudara yang kasih Tuhan, mari kita pelajari bahwa ayat ini sudah menjadi saluran berkat bagi seorang tokoh dalam Alkitab dan nanti akan diestafetkan kepada kita semua yang ada. Amin. Kita buka Kejadian 37. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-37. Kita membaca ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal 37 ayat 24 dan seterusnya. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah ya orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini perjalanan satu tokoh dalam Alkitab, saudaraku. Dia adalah orang yang menerima mimpi dari Tuhan. Tapi saudara-saudara, kenyataannya bahwa dia dimasukkan ke dalam sumur dan dia, saudaraku, mengalami satu kondisi dari bawah. Untuk mencapai apa yang Tuhan targetkan, saudara-saudara, bagi Yusuf, saudaraku, perjalanannya dimulai dari bawah, saudaraku. Dan dijual kepada orang Ismail. Ayat 28 saya baca ulang. Ketika saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Dijual, saudaraku, kepada orang Ismail. Dan selama itu, saudara-saudara, Yusuf itu hidup di tengah-tengah keluarga Ismail itu, saudaraku. Dan sungguh, saudara-saudara, satu peperangan iman. Di mana saudara kasih Tuhan, dengan tata ibadah yang beda, dengan pemanggilan Allah yang beda, saudaraku, dengan semua sesuatunya sungguh beda dengan apa yang biasa dijalankan oleh Yusuf. Tapi saudara Tuhan, kita melihat di sini bahwa saudaraku, Yusuf tidak tergoda dengan semuanya. Saudara kasih Tuhan, bisa saja dia kecewa, bisa saja dia marah kepada Tuhan, bisa saja saudara kasih Tuhan, dia tidak menerima kondisinya itu. Tetapi saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yusuf adalah seorang tokoh yang saudara katakan Tuhan siapkan
untuk menjadi kepala bukan ekor. Dan naik bukan menjadi turun. Dan dia menjalankan semua ini. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang saudaraku, orang percaya saudara, menjual imannya. Saudara, karena apa? Karena ekonomi, entah karena seseorang saudaraku lawan jenisnya, entah juga saudara karena hal-hal yang lainnya. Tapi mari saudara Tuhan, kita melihat di sini bahwa sesungguhnya orang-orang saudaraku yang beralih dari imannya saudaraku, menjual imannya, beralih kepada iman yang lain saudaraku, adalah karena mereka tidak mengerti dan tidak memahami bahwa mereka itu satu ketika akan menjadi rekan kita saudaraku, bahkan akan menjadi sahabat kita, bahkan akan saudaraku menjadi murid kita. Dan oleh karena itu saudaraku, mari saudara yang sering kali saudaraku diajar di sini, mari mengertilah bahwa kalau sampai ada yang mengajak saudara untuk meninggalkan iman saudara, saudaraku jangan. Karena ketika saudara menerima tawaran mereka, saudara beralih iman saudaraku, berarti saudara sudah menjual hak kesulungan. Dan resikonya saudaraku terlalu berat untuk diterima hanya karena ekonomi kah, hanya karena seseorang kah, kekasih saudaraku dan sebagainya, atau mungkin posisi kedudukan jabatan saudaraku. Karena satu ketika nanti, ketika saudara kasih Tuhan firman Allah digenapi saudaraku, mereka itu akan menjadi bagian daripada kita. Amin. Nah, kita ulangi saudaraku pelajaran kita tentang ini. Dan mari kita buka sekarang kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-49. Kita membaca ayatnya yang ke-8. Yesaya 49 ayat 8 mulai. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang dalam gelap, tampillah. Sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan segala bukit gundul pun tersedia bagi rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh. Ada yang dari utara dan dari barat. Dan ada dari tanah sinim. Bersorak-sorailah hai langit dan bersorak-sorailah hai bumi. Dan bergembira dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Saudara-saudara, pertama kita melihat bahwa sekarang saudara-saudara mereka itu hidup dalam kondisi di ayatnya yang ke-10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Saudara kasih Tuhan. Kondisi saudaraku hidup mereka seperti sekarang ini. Seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab. Bahwa mereka itu adalah di jalan-jalan yang saudaraku mereka harus menanggung lapar dan haus saudara kasih Tuhan. Menjalankan semua iman mereka. Dan angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Saudaraku. Mereka pergi ke satu negara, mereka pergi saudaraku ke satu daerah. Dan di sana saya kasih Tuhan, mereka saudaraku harus menjalankan semuanya ritual saudaraku dengan penuh saudara kasih Tuhan, ketaatan dan kesetiaan. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika waktunya tiba, Alkitab tertulis saudaraku, dalam ayatnya yang ke-8 saya baca ulang. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk membangunkan bumi kembali, untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Dan kepada orang yang dalam gelap, tampillah. Dan sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika saatnya sudah tiba, saudaraku, maka mereka saudara akan menerima belas kasihan. Seruan mereka saudaraku ada waktunya yang Tuhan akan jawab. Seruan mereka saudaraku untuk menunjukkan jalan saudara akan ada waktunya, yaitu ketika
Masanya Tuhan, saudaraku, mereka itu dilawat Tuhan dengan belas kasihan, dan mereka, saudara Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan mereka akan diberkati dengan apa, saudaraku? Rohani. Dengan rohani, saudaraku. Mereka akan diberkati dengan rohani, yaitu di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ayat 11. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang datang dari jauh, ada yang dari utara dan dari barat, dan ada yang dari tanah sini. Saudara kasihan, puji Tuhan. Ketika saudaraku belas kasihan Tuhan datang, mereka saudaraku dilawat Tuhan. Yang tadinya saudaraku berseru-seru untuk ditunjukkan jalan saudaraku, mereka akan menerima jalan. Ketika mereka saudara Tuhan bertobat dan menerima Yesus saudaraku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka saudaraku, maka mereka akan menerima sesuatu saudaraku kasih Tuhan yang sekarang saudaraku seringkali dilalaikan oleh kita. Yang seringkali saudaraku kita biarkan tanpa sesuatu kasih Tuhan, kita bereaksi dengan apa yang Tuhan sudah firmankan. Dan oleh karena itu saudaraku, mari ketika mereka datang, ketika mereka saudaraku menerima Yesus, mereka diberikan semua saudaraku apa yang kita sekarang sedang jalani saudaraku, yaitu bahwa mereka akan menerima jalan yang luar biasa saudaraku. Dan semua dikatakan dalam ayat yang ke-11, aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Siapa mereka itu? Ayat 12. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah sini. Saudara Tuhan, ternyata saudaraku bahwa satu kegerakan yang luar biasa, satu KKR yang luar biasa, kasih Tuhan, dan satu pertobatan yang luar biasa, ketika saatnya tiba. Mereka, saudaraku, diberikan gunung, saudara Tuhan, yang sudah menjadi jalan. Untuk apa, saudaraku? Untuk naik ke atas gunung itu. Nah, siapa mereka itu, saudaraku? Tepatnya, dan apa yang mereka lakukan, saudaraku? Kita buka Yesaya 60. Yesaya pasal 60. Kita baca ayatnya yang pertama. Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan ke raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semuanya itu akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Puji Tuhan. Siapa mereka itu? Mereka adalah keturunan Kedar dan Nebayot. Keturunan Kedar dan Nebayot. Mereka akan datang. Setelah menerima belas kasihan dalam Yesaya 49, saudaraku, mereka diberikan jalan, saudara Tuhan. Dan diberikan, saudaraku, semua yang kita sedang jalani ini. Saudara. Tetapi, saudara Tuhan, kita melihat di sini bahwa satu ketika, saudaraku, ketika mereka datang, saudaraku, kalau kita tidak berhati-hati, saya baca ulang ayatnya yang ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Kalau kita tidak hati-hati, saudaraku, mereka akan mengambil alih, saudaraku, semuanya. Satu, mereka akan membawa emas. Iman, saudaraku. Ini bukan bicara, saudaraku, emas batangan, bukan. Tapi, saudaraku, kalau kita ingin bicara, saudaraku, kekayaan, maka ayatnya yang ke-9.
Sesungguhnya akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta, untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Di sinilah saudaraku, mereka membawa kekayaannya. Tapi saudaraku, kalau kita kembali pada ayat yang ke-6, saudara, mereka itu membawa saudaraku bukan emas batangan, saudaraku, tetapi iman. Mereka membawa iman saudaraku dan kemenyan, pujian penyembahan saudaraku. Dan yang ketiga, memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Pengalaman pribadi saudaraku antara mereka dengan Tuhan saudaraku akan membuat mereka saudaraku semakin mengerti dan semakin tahu saudaraku. Dan mereka akan datang kepada Tuhan saudaraku untuk apa? Untuk meraih satu kondisi yang Tuhan sudah siapkan. Dan bagi siapa saudaraku, kasih Tuhan, kalau kita siap saudaraku, maka kita akan melayani mereka. Kalau kita siap saudaraku, membekali saudaraku diri kita dengan yang menghasilkan emas saudaraku, yang menghasilkan saudaraku pendidikan, maka saudara kasih Tuhan, kita akan menjadi sasaran mereka dalam arti kata positif saudaraku. Mereka saudara Tuhan akan menjadi pengikut kita yang luar biasa. Kita buka saudaraku, Yesaya pasalnya yang kedua. Karena saudaraku ayat ini sedang berjalan saudaraku dan belum digenapi sepenuhnya. Maka saudara kasih Tuhan, kita sebagai jemaat saudaraku di Melati Mas Torch, kita akan terus belajar dan belajar ayat ini. Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-1. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Tentang Yehuda dan Yerusalem. Tadi Yesaya 60 berkata bahwa mereka saudaraku akan datang dengan emas, kemenyan, dan perbuatan memberitakan, menceritakan perbuatan masyhur Tuhan. Dan saudara Tuhan, apa yang mereka cari tadi? Menyatakan bahwa mereka saudara menerima berkat yang luar biasa. Dan ayat 1 dari Yesaya pasal 2 ini berkata, firman dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang apa? Yehuda. Yehuda saudara adalah bicara tentang pujian dan penyembahan. Dan Yerusalem saudara bicara tentang keluarga. Kelompok saudara Tuhan, relasi saudaraku, ada juga kelompok saudara keluarga Yerusalem saudaraku. Dan mereka saudara akan datang kepada semua ini saudaraku. Satu, dengan pujian dan penyembahan saudaraku. Dan mereka cari saudaraku pujian dan penyembahan. Yang kedua saudaraku, mereka datang saudaraku dengan dalam kelompok-kelompok yang kecil saudaraku. Untuk apa? Menyemarakan rumah Tuhan. Ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Haleluya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan, perhatikan, akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Perhatikan ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Berarti aku mengatasi gunung-gunung yang lain. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Berarti saudara menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa saudara akan berduyun kemana? Kemana saudara? Kepada gunung yang akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Dan kepada gunung-gunung saudara yang tinggi di atas bukit-bukit yang ada. Nah itulah saudara, mereka akan datang ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi saudara Tuhan, mereka akan datang saudaraku. Kepada siapa? Satu saudaraku, kepada Yerusalem saudaraku. Kelompok-kelompok saudara kan yang siap saudaraku untuk memenuhi apa yang menjadi kelaparan mereka, kehausan mereka saudaraku akan apa? Pengajaran. Pengajaran saudaraku. Jangan kita remehkan saudaraku pengajaran. Saudaraku. Karena saudaraku kalau kita tidak saudaraku memiliki apa yang mereka cari saudara kasihan, menurut Yesaya 49 saudaraku, kita akan disuruh keluar. Kita akan disuruh keluar saudaraku. Untuk apa saudaraku? Mereka yang akan menggantikan saudaraku. Karena ketika mereka datang saudaraku, Alkitab berkata, mereka datang saudaraku berduyun-duyun. Mereka datang saudaraku bukan satu-satu seperti sekarang saudaraku, tetapi berduyun-duyun saudaraku. Sehingga kalau kita saudaraku nanti melihat bahwa pintu gerbang gereja pun saudaraku
tidak bisa ditutup lagi. Karena saudaraku, mereka akan datang, saudaraku. Dengan membawa siapa saudaraku? Orang-orang saudaraku yang siap saudaraku untuk menerima Yesus saudaraku, untuk menerima pengajaran. Saudaraku, oleh karena itu saudaraku, mari saudara, visi kita saudaraku adalah menjadi gereja yang sempurna saudaraku. Dengan bagaimana kita menjadi gereja sempurna saudaraku? Dengan kita saudaraku memiliki takaran-takaran ukuran-ukuran Kristus. Efesus pasal 4. Nah saudara kasih Tuhan, mari. Jadi saudaraku nyata bahwa mereka akan datang. Mencari apa? Pengajaran. Kita baca lagi ayat yang ke-5, 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Saudaraku, ini kondisi sekarang masih ada. Masih saudaraku berjalan. Tapi satu ketika nanti saudara kasihan, mereka saudaraku akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa saudaraku. Itu nanti. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Membajak saudaraku tanah-tanah yang ada. Dan kalau saudara kasihan, lebih lanjut dikatakan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas saudaraku. Mereka saudara akan memangkas saudara rumput-rumput saudaraku. Dan saudara kasih Tuhan, mereka akan menjadi berubah luar biasa. Dikatakan lebih lanjut, bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Saudara kasih Tuhan. Siapkah kita saudaraku untuk menyongsong mereka? Kita mau tidak mau saudaraku, dari sekarang saudaraku, kita harus mempersiapkan diri. Dan oleh karena itu saudaraku, dalam ayat yang ke-5 ditutup dengan demikian. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Tadi Yesaya 60 saudaraku, dunia saudaraku dengan kegelapan dan kegelapan yang semakin gelap saudaraku. Tetapi saudaraku, terang Tuhan terbit atas kita. Amin. Dan dengan terang itu saudaraku, kita menyongsong satu kondisi yang akan mereka jalani saudaraku. Dan saudara kasih Tuhan, mari sekarang kita kembali kepada Yusuf saudaraku. Kembali kepada Kejadian 37. Kembali kepada Kejadian 37. Kita membuka ayatnya yang ke-36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir. Kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Setelah saudaraku melewati tantangan saudaraku iman dari orang-orang Ismail yang ada saudaraku, maka Tuhan kembali mengangkatnya. Yaitu orang-orang itu saudaraku menjual Yusuf kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Saudaraku, baru diangkat saudaraku dari sumur saudaraku, diangkat kepada orang Ismail saudaraku, diangkat lagi oleh Tuhan saudaraku kepada Potifar. Tapi saudaraku, tantangan itu belum selesai. Kita buka 39. Kejadian 39. Kita baca ayatnya yang pertama. Dengan perikop Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya,
marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuan itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia lebih besar. Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak serahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara kasih Tuhan, ada suku pengangkatan, ada suku posisi yang beda. Tapi saudara, tantangan kembali suku. Tantangan kembali suku di rumah Potifar. Istri Potifar saudaraku, tante yang saudara tidak boleh melihat saudaraku paras elok. Tidak boleh saudaraku melihat yang bening-bening. Dan saudara kasih Tuhan, dibujuklah Yusuf. Digodalah Yusuf. Tapi saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini. Bahwa iman Yusuf saudaraku sudah lulus dari tantangan iman dengan penyembahan kepada Allah. Dan tantangan yang kedua saudara, masalah daging. Masalah daging. Yusuf berkata, semua diserahkan padaku kecuali engkau. Sebab engkau adalah istrinya. Aku dikatakan demikian, ayat yang ke-9 bagian akhir. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara yang kasih Tuhan. Dengan saudaraku, dia menuruti tawaran saudara Tuhan, istri Potifar. Dia berkata, itu adalah satu kejahatan yang besar dan dosa terhadap Allah. Saudara yang kasih Tuhan, dia tidak tergoda dengan semua ini. Saudaraku, kembali lulus saudara Tuhan dengan daging. Dengan daging. Walaupun konsekuensinya saudara kasih Tuhan adalah dia saudaraku harus menerima konsekuensi itu, yaitu masuk ke dalam penjara. Nah saudaraku, perjalanan saudara kedua selesai. Tantangan iman saudaraku kembali lulus. Tapi saudara Tuhan, kita belajar satu kondisi yang dialami saudaraku oleh Yusuf membuat saudaraku dia merasa dia sungguh bersalah kepada Tuhan. Kejadian 40. Kitab Kejadian pasal 40. Kita membaca ayatnya yang ke-21. Kepala juruman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakwirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu melainkan dilupakannya. Kesalahan kecil, tetapi sangat besar. Dia mengandalkan juru minuman. Ketika saya katakan dia menafsirkan mimpi daripada juru minuman dan juru roti itu. Dia berharap kepada manusia. Pelajaran buat kita jangan terlalu berharap kepada manusia. Nah saudara, dia dilupakan oleh siapa? Oleh juru minuman itu. Yang kembali posisinya dikembalikan oleh Firaun. Dan saudara kasih Tuhan. Mari, apakah saudara Tuhan secara fisik saudaraku Yusuf menderita? Tidak saudaraku. Tetapi secara psikis saudaraku. Mazmur 105. Mazmur 105. Kita baca ayatnya yang ke-16. Mazmur 105 ayatnya yang ke-16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa-penguasa bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala kepunyaannya, harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tua. Saudara yang kasih Tuhan. Kita baca ulang ayatnya yang ke-18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu,
lehernya masuk ke dalam besi sampai saat firman yang sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ini saudara, secara fisik saudaraku, Yusuf tidak menderita. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia menjadi kesayangan saudaraku dari siapa? Kepala penjara saudaraku. Jadi apa yang membuat saudaraku firman Tuhan tertulis kakinya dihimpit dengan belenggu saudaraku. Dia merasa saudaraku satu penderitaan psikis yang luar biasa. Dia tidak bisa lagi Tuhan berhubungan dengan Tuhan saudaraku karena ada satu kondisi saudaraku yang membuat dia merasa lehernya masuk ke dalam besi. Ini psikis saudaraku. Hati-hati saudaraku dengan penyakit psikis. Tidak kelihatan di luar saudaraku. Secara fisik saudaraku tidak kelihatan saudaraku. Tetapi bisa saudaraku kasihan kalau kita hidup dalam kebenaran saudaraku dan kita berbuat salah saudaraku, dosa karena kita mengharap kepada manusia saudaraku, maka Tuhan berkata, Alkitab berkata, Yusuf menderita. Yusuf saudaraku belenggu di kakinya. Yusuf saudaraku lehernya dihimpit besi. Satu kondisi saudaraku yang tidak menyenangkan. Walaupun saudaraku dia bebas di penjara. Dia menjadi penguasa saudaraku, dia menjadi orang kedua setelah kepala penjara. Tetapi saudaraku dari hatinya saudaraku, dari dalam batinnya saudaraku, tidak tenang. Karena saudaraku dosa itu saudaraku, begitu saudaraku menguasai dia. Dan kita kembali kepada Kejadian 41. Kitab Kejadian pasal 41, kita baca sekarang ayatnya yang pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya, arti saudaraku dia di penjara saudaraku selama 2 tahun. Selama 2 tahun saudaraku dia menderita saudaraku secara psikis saudaraku. Dia saudaraku tidak tenang dengan segala kebebasan yang dia terima saudaraku di penjara. Kenapa saudaraku? Karena ada satu perasaan saudaraku bahwa dia sudah berbuat sesuatu yang tidak layak. Bayangkan saudaraku 2 tahun lamanya. Saudaraku baru dia saudaraku dikeluarkan dari kondisi dia. Dari kondisi psikis dia saudaraku. Nah saudaraku kasih Tuhan, mari kembali kita belajar. Kejadian 41 kita lompat saudaraku ayatnya yang ke-37. Kejadian 41 ayatnya yang ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu lah seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun meninggalkan cincin metranya dan dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara kasih Tuhan, setelah 2 tahun, Firaun bermimpi, diterangkan mimpi itu. Dan Firaun mengakui bahwa di mana kita akan mendapatkan orang seperti ini, yang penuh dengan roh Allah, yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, yang dapat membuat kita saudaraku seperti itu adalah roh Allah. Amin. Tadi saudaraku kita belajar yang pertama bahwa orang-orang akan datang itu mencari firman Tuhan. Mencari saudaraku pengajaran. Dan yang kedua saudara Tuhan, orang-orang saudaraku akan datang saudara Tuhan kepada kita saudaraku untuk menggenapi firman-Nya melalui apa? Melalui roh Allah. Saudara masih ingat tabernakel, halaman saudaraku, ruang kudus, firman dan roh kudus, saudaraku. Mesbah dupa, lalu saudara Tuhan kita masuk ruang maha kudus saudaraku, di mana ada saudaraku tabut perjanjian. Saudara kasih Tuhan. Yusuf ini saudaraku lengkap. Saudaraku. Dari sisi saudaraku roh Allah dia punya. Dari sisi saudaraku kasih firman Allah saudaraku dia punya. Dan saudara kasih Tuhan, ini akan menjadi bagian kita. Amin. Akan menjadi bagian saudara dan saya. Yang pertama, mereka saudaraku akan datang kepada kita untuk apa? Minta diajar. Berarti saudaraku firman Allah. Firman Allah yang bagaimana saudaraku? Yang hidup. Yang rema. Ingat saudara Tuhan, Yohanes pasal 6 ayat 63 berkata,
bahwa firman yang kuucapkan adalah roh adanya dan hidup. Haleluya. Saudara, bagaimana saudaraku kita bisa mendapatkan firman yang hidup saudaraku? Tidak bisa terlepas dari roh Allah. Roh Allah saudaraku akan membuat kita saudaraku penuh hikmat. Akan saudaraku membuat kita menjadi orang yang bijaksana saudaraku. Dan akan membuat kita saudaraku orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Seperti Yusuf. Jadi dua pelajaran bagi kita. Satu, pengajaran firman Allah yang hidup. Yang diurapi dari logos menjadi rema. Yang kedua saudaraku, roh Allah yang kita harus memiliki. Untuk apa? Untuk saudaraku berinteraksi dengan orang. Berinteraksi saudaraku dengan semua. Apapun yang sedang kita tekuni. Kasih Tuhan. Dan oleh karena itu saudaraku, mari kita lihat ayat yang ke-55. Kejadian 41 ayatnya yang ke-55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Seorang raja, saudara, berkata kepada orang banyak rakyat, saudara, jangan datang kepadaku. Datang kepada Firaun, kepada Yusuf. Apa yang dikatakannya, saudara, perbuatlah itu. Haleluya. Jangan datang kepadaku. Seorang raja, saudara, berkata bahwa jangan datang kepadaku, tapi datanglah kepada Yusuf. Lakukan apa yang dikatakan oleh dia. Jadi saudara Tuhan, ini belum terjadi bagi dunia kekristenan. Ini belum terjadi bagi dunia gereja. Tapi saudara Tuhan, mari tadi di awal saya awali, masih relevankah bahwa kita akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, naik dan bukan menjadi turun. Dan kita sudah melihat dalam Alkitab, seorang yang bernama Yusuf, dia diangkat menjadi kepala bukan ekor, dan terus naik saudaraku, menjadi kepala. Untuk itu saudaraku, dia harus naik. Nah saudara kasih Tuhan, mari. Ini belum terjadi. Jadi saudaraku, siap atau tidak siap saudaraku, kita saudaraku harus mempersiapkan diri. Karena satu ketika saudaraku, ketika firman Allah saudaraku digenapi, maka saudara kasih Tuhan, kita boleh melihat perkara yang luar biasa saudaraku terjadi bagi dunia gereja. Bagi gereja saudaraku, bagi kita semua yang ada. Amin. Nah untuk itu saudaraku, mari kita kembali sama Tuhan, membuka Yesaya 49. Sekali lagi saudaraku, ini belum terjadi. Ini saudaraku baru nubuatan firman Allah. Yesaya 49, kita membaca ayatnya yang ke-21. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekalian ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan. Tetapi anak-anak ini, siapakah yang akan membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Haleluya. Bayangkan, Firaun berkata kepada rakyatnya, kepada setiap orang saudaraku dari dunia yang datang kepada dia untuk minta roti, dia berkata, jangan datang padaku. Seorang raja saudaraku berkata, jangan datang padaku, tapi datang pada Yusuf. Jadi saudara-saudara, satu ketika nanti saudaraku, raja-raja dikatakan firman Allah akan datang saudaraku, menggendong anak-anak kita saudaraku laki-laki, anak-anak perempuan akan didukung di atas bahunya saudara. Maka ayat 23 saya baca ulang. Raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Siap tidak siap saudaraku, firman ini pasti digenapi. Ketika mereka datang saudara kasih Tuhan, mereka saudaraku bukan kelas-kelas yang bawah saudara. Kelas raja, bayangkan. Sama seperti Firaun, raja. Mereka akan datang, kasih mencari siapa? Mencari saudara dan saya. Amin. Siap tidak siap, saudaraku. Itu nanti akan datang. Raja-raja, saudaraku, akan menjadi apa? Pengasuh, saudaraku.
anak-anak kita. Untuk apa saudara? Maka mereka dikatakan firman Allah bahwa mereka saudara akan sujud mukanya dengan mukanya sampai ke tanah, saudaraku. Untuk apa saudara? Untuk minta saudaraku diajar. Diajar saudaraku. Mereka saudara mencari roti. Saudaraku, bukan lagi gandum, tetapi roti saudaraku. Gandum saudara bahan untuk menjadi roti. Dan roti saudara itu kan harus dibakar 2 kali. Menurut 1 Raja-Raja 19. Harus dibakar 2 kali saudara. Artinya saudara kan hujan awal dan hujan akhir. Bakar saudaraku api Roh Kudus saudara. Akan membakar saudara kan roti itu sehingga menjadi berkat saudara. Dengan apa? 2 kali ganda saudara. Satu saudaraku sudah terjadi di gereja mula-mula saudara. Sekarang saudara kan dibakar 2 kali saudaraku. Belum terjadi. Sedang menuju ke sana. Dan saudara mau tidak mau saudaraku, kita harus menerima semua itu. Karena saudara katakan ketika mereka datang saudaraku, mereka itu saudaraku bukan kelas bawah. Tapi saudara katakan mereka adalah raja-raja. Yesaya 60. Yesaya pasal 60. Kita baca ayatnya yang ke-10. Yesaya 60 pasal 60 ayatnya yang ke-10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu dan raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai tawanan. Bukan secara fisik, saudara, tapi secara rohani, secara roh, saudara. Mereka saudara akan datang. Mau atau mau tidak siap tidak siap, saudara, mereka akan datang. Firman ini harus digenapi. Dikatakan lebih lanjut, saya baca lagi ayat 10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Haleluya. Mari saudaraku, hal ini akan terjadi. Hal ini akan terjadi. Firman Allah saudaraku pasti digenapi. Kenapa? Karena saudaraku sekarang belum masanya. Kita sedang berjalan menuju ke sana. Saudaraku. Sekali lagi saudaraku, untuk apa sih mereka datang? Raja-raja loh saudaraku. Bukan yang bawa-bawa saudaraku. Bukan rakyat-rakyat saudaraku, tapi raja-raja. Untuk apa sih kembali saudaraku? Siapa yang mereka cari saudaraku? Yesaya pasal 2, Yehuda dan Yerusalem. Relasi-relasi saudaraku yang terus berkembang. Itu yang akan mereka cari saudaraku. Saya yakin dan percaya apabila saudara memperhatikan firman Allah saudaraku, pengajaran-pengajaran yang diadakan di sini saudaraku, maka saudara siap. Saudara mengerti, saudara tahu. Ketika mereka datang, mereka mencari Yehuda dan Yerusalem. Mereka akan dapati bahwa di dalam keluarga kita saudaraku, ada firman yang mereka cari. Ada Roh Kudus yang mereka butuhkan, saudaraku, yang tetap kita butuhkan. Saudara-saudara, untuk apa saudaraku mereka akan naik ke mana siapa? Gunung-gunung di antara gunung-gunung yang ada. Bukit-bukit saudaraku di antara bukit-bukit yang ada. Saudaraku. Untuk apa sih? Minta diajar saudaraku. Minta diajar saudaraku. Saking maunya saudaraku mereka. Saking saudaraku mereka haus dan lapar saudaraku. Mereka mau menjadi pengasuh. Mereka saudaraku mau menjadi inang-inang. Mereka saudaraku mau melayani saudara. Bayangkan saudaraku, raja loh. Kaliber Firaun saudaraku. Bukan saudara Tuhan kaliber yang sekarang ada saudaraku. Karena satu ketika nanti saudaraku, kita percaya bahwa mereka akan datang. Dan kalau mereka datang saudaraku, semuanya akan haleluya. Semuanya akan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, saya tidak panjangkan renungan firman Allah saudaraku. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Siap tidak siap saudaraku, firman ini pasti terjadi. Oleh karena itu, mau tidak mau saudaraku, kita menyiapkan diri saudaraku. Kita diajar, kita ikut relasi saudaraku, kita ikut P3, kita saudaraku terus diajar dan saya yakin percaya ketika Tuhan saudaraku bekerja, kita sudah siap menyongsong mereka. Haleluya. Mari saya jemput bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan.